Bang Age ya. Oke, dan sekarang kita bakal melihat sepertinya drafting phase-nya akan segera dimulai juga oleh kedua belah tim. Yep. Dan masih sama blue side red side-nya. Iya, Onyx Iya. Philippines ya. Nggak berubah. Onyx ID-nya berarti yang kali ini bener-bener dikasih tempat nyamannya mereka. Bener-bener kayak udah nih, ambil deh 4 game Silakan second ya. pick semuanya. Karena mungkin buat teman-teman yang bingung ya, sekali lagi kita ingatkan kalau misalkan yang kalah itu berhak memilih mau blue sides mau red sides. Tapi buat Onyx Philippines mereka Yisun Shin lagi apa? Udah nih, ganti deh. Boleh sih Yushin Shin lagi tapi Nggak masalah. Tapi Ya. jangan blunder. Ada Itu, tapinya ya. ada Karena early-nya tapinya. mereka jalan. Iya, Kali ini ya. bagus. Game tadi mereka jalan, mereka bisa dibilang lebih menguasai map. Yap. Map juga terang. Tapi ya Cici itu juga boleh. jangan lempar koin terlalu banyak gambling play sih aku ngerasanya. Dan Onyx Philippines ban terakhir mereka Cici ngeban. Mau diulang lagi kah? Oh berubah, Gatot Kaca. Gatot Kaca berarti Reaktif Cici juga. lepas. Iya, reaktif juga. Mereka mau ambil. Iya ya, mereka mau ambil jangan-jangan. Tapi kalau misalkan mereka ambil cicinya, Yishun Shin-nya di Kairi, berarti mereka tukar dengan Lancelot. Oke. Lancelotnya buat King Kong. Menarik ya. Tergantung dengan Onyx nih. Apa yang akan mereka tutup di awal seperti ini, atau justru mereka yang nutup Yisun Shin ya, karena itu masih jadi satu potensi lah ya yang bisa kebuka. Dan yang ngebedain juga Fanny sih. Ini belum tertutup dan ternyata mereka yang tutup Cici. Senyuman dari Coach Yip ya menandakan kalau misalkan mereka juga tahu. Ya. Kalau Onyx Philippines itu malah yang mau Cici dan Iya. Lancelotnya. Ditukar jadinya Nevin. Mereka nyari. Menarik nih. So, Sekarang speaknya apa dong? bentar Yisun Shin. Lagi ya. Ya, Ini bentuk lagi. deny juga ya berarti ya sebenarnya Onyx Philippines nih. Sebenarnya Onyx ID Iya. kayaknya ngemaksain. Pick aja Yisun Shin. Kita udah bisa kok ngalahin. Kita tahu win con-nya kita. Awin Con ya, benar. Apalagi ya mungkin dengan Onyx Philippines yang risetnya lebih cepat Ya. karena mereka juga baru abis kalah karena mereka sendiri. Nah ini beda nih Nevin, kalah karena mereka sendiri sama kalah gara-gara emang musuhnya yang bikin inisiasi. Oh. Beda. Evalnya lebih gampangan kalau ngerimain diri sendiri. Walaupun mungkin kayak agak-agak sedikit ya tilting sedikit mungkin ada, tapi menurutku kayak alangkah lebih baiknya jadi ada remindernya untuk next gamenya. Ya sih, dan Lancelot akan tetap jadi prioritas dari Onyx. Tapi tidak sendirian nih Lancelotnya. Oke, soal Baxia ya. Iya. Jadi kalau kita ekspektasikan seperti ini, berarti Baxianya bakal bareng sama hero mid lane yang eksplosif. Yang eksplosif. Ya. Apa jangan-jangan Selena terbuka, mungkin kita ngeliat koneksi Baxia sama Selena Metro. Tapi Selena di ban sama Onyx ID udah cukup. Oh iya udah di ban. Jangan ada Selena di antara Super Friends. Cukup ya. Cukup. Game pertama udah jadi akibatnya tuh. Iya. Efeknya. Di mungkin mereka ngambil apa ya? Kalau aku mikirnya tetap di TXT lagi. tetap di Oke. Arlot, tetap di Arlot. Tapi ya balik lagi kalau misalkan emang ternyata mereka punya plan lain kayak ini contohnya Ya. Varsha Badang, mereka mau yang burst damage-nya diambil duluan dibandingkan nanti Baxianya nabrak. Ada Varsha juga, itu bakal repot banget. Jadi dari Onyx ID yang justru harus cari alternatif nih selain dari Varsha. Ya. Kira-kira apa lagi yang bisa Kadita. eksplosif? Kayak kita pick sini. Iya, kan kita pick di sini. Boleh Daripada sih. di ban. Bisa sih kalau mereka berani, dan aku yakin juga Suns juga. Kecuali kemarin ya mungkin nggak gitu kelihatan, cuman lihai sekali Iya, menggunakan Kadita. Dan
Atau enggak satu-satu nggak sih, satu Lupis, satu Savero gitu. Apa yang nggak enak ya? Satu Lutfi, Mungkin satu Savero. Mungkin Moskov? kalau aku merasanya Moskov atau Granger lagi Iya. boleh, karena ini execute-nya bagus banget poinnya. Tapi kalau emang bener-bener nggak ada yang bisa ke belakang langsung gitu dari Onyx Philippine, Juga boleh sih. Granger ya ternyata. Iya. Berarti Belakang mereka sebenarnya lumayan butuh badan berarti di sini. Kirk harus bawain hero yang benar-benar tebel banget. Dan menurutku kalau misalkan emang kurang tebel sedikit aja kena Kadita, jadi itu bakal bahaya banget ya. Aku suka dengan dulunya. Karena yang paling make sense buat pegangin si Baksha-nya juga sebagai XP laner lawan matchup yang menarik. Ya. Udah ini 5-5-nya bisa dive aja dari Baxia, Kadita, Lance. Udah langsung gas aja. Cloud aja. Aku malah Moskov sih. Moskov malah jadi lebih stabil ya. Iya, lebih Bisa stabil dive juga. dan buat ngejawab glue-nya juga kan. Karena dengan Spear of Misery, glue bisa tertancap. Atau kalau mau Cloud juga boleh Iya. total full dive in ya. Iya, win rate-nya jadi lumayan positif loh di series ini. Dive Cloud composition. semuanya bisa masuk. Tapi gak ada yang bisa ke belakang sih gue. Bisa, justru Cloud sama ya. Cloud bisa dong. No, bukan. Maksudnya ke belakang dari Onyx Oh Philippine-nya. iya. Kayak aku merasa sekalipun ini ya, sekalipun bukan Cloud, sekalipun Ixia, ini untouchable sih untuk Savero. Jadi ini akan menjadi 3-1 Ya, aku sih masih tetap sama dengan 4 game. 4 Iya, game ya. berarti ini Oke. udah kayaknya Game Onyx- terakhir. Iya. 250.000 US dollar. Let's go. Oke, cukup optimis sepertinya dari meja panelis. Dan sekarang waktunya kita serahkan. Apakah dari Parkcaster juga cukup optimis? Untuk Onyx Indonesia jelas saja Papulu dan juga Aul. Yep, $250.000 di depan mata. Siapa yang akan mendapatkan hal tersebut? Onyx ID selangkah lagi. Match point soalnya untuk Match mereka point. ya. Oke, dengan masih pertukaran antara Lancelot dan juga Yisen Shin. Metode dive in yang coba untuk dimainkan kali ini dengan munculnya kembali Kadita di tangan Sans. Yap. Akan seperti apa eksekusinya, karena kalau ngelihat glue-nya juga ini bakal jadi PR sih nanti untuk di teamfight. Welcome to Mobile Legends! Weh, buset, udah langsung berantem di tengah satu First yang terakhir. Aduh, masih berhasil selamat Super Prince ya. Dan Kirk hadir guna untuk bisa memberikan bantuan sedikit. Hampir ya, untung ada Purify juga untuk Super Friends. Tapi tiba-tiba Onyx ID meninggikan kembali intensitasnya, agresivitasnya ditambah lagi. Iya. Tiba-tiba hampir kena first blood itu Super Friends. Iya loh. Kaget. Karena clear kan juga sebenarnya cepet ya, dibantu dengan adanya Chow juga. Tapi Kairi nih kembali dengan adanya Lancelot. Stopper dia cuman ada di tangan Brusco aja. Ya. Dan harusnya Brusco bisa di fight back sih. Oke, kita lihat. Darky Boy, Jekundo tadi berhasil masuk dalam tubuh dari Brusco, dan mereka berhasil mengamankan wave minion di area mid. Alright, bottom lane terlihat untuk Lutfi yang Lempar terus. kena terus tuh. Weh, Miss. Udah deh. Iya, shield. Habis, film habis. Udah abangnya mau pulang ya. Ya, abangnya mau pulang, habis. Shield of Spirit ya, yang memang juga membuat ada sedikit cicilan menuju ke arah Kirk. Tapi balik lagi, Kirk juga sangat-sangat tanky ya, terutama dengan adanya membawa ke arah Tenacity. Tapi Onyx ID mereka akan memainkan kembali bagaimana pick of methods-nya. Single target lock yang sudah pasti, dan bahayanya adalah dua Purify nih. Siapa yang mau trigger duluan? Yap. Mau Keyboy atau Sans? Oke. Karena Baxia juga kehilangan cukup banyak HP dalam tubuhnya. Lutfi
memberikan hal tersebut sepertinya kepada Kiboy ini. Iya, tapi agak sedikit masih diambil sama Masih Lutfi diambil ya, juga, masih berbagi XP-nya Iya. ya. Untungnya level 4 juga udah ada Tortoise Puissance nantinya untuk di area dari tim Fight Turtle yang pertama. Oke, sementara itu Kiboy mungkin akan bergerak cukup cepat dulu ke area bawah guna bisa mengamankan karena wave minion lalu bergabung lagi di dalam area pertempuran di dekat Turtle. Ini Wih, mereka langsung diajar secara cepat. Ada Lutfi yang emang pasang badan di area terdepan. Tapi coba lihat pergerakan dari Glue, menambah beban kehidupan dari Lutfi. Wow. Lutfinya mencoba untuk bisa membawa jauh, dibawa pulang, dibawa ke badan, dibawa ke ID. Ada Phantom Instruction, Kirknya terjebak. Kirk, bisakah dia pulang karena masih ada Kai di belakang. Agar sekarang Lutfi bisa membegal kembali, walaupun ternyata tetap diamankan oleh pemain dari Onyx Filipina. Tapi setidaknya mereka mendapatkan Kirk. waduh, tapi yang dapetin poin killnya Lutfi. Iya. Dan Kairi juga tadi sampai udah buka ke arah Retribution. Oke, tapi seenggaknya nggak rugi-rugi banget lah ya. Karena kan keputusan yang dipilih oleh Onyx ID adalah mengejar Iya. ke arah Kirk yang memang tadi buang waktunya lama banget sampai dia flickernya ke arah yang berlainan loh, bukan Iya. arah pulang. Oke, berarti strateginya terlihat ya. Kalau emang nabrakin ke Baxia, kalau emang nambahin beban Baxia, Baxia akan bawa pulang itu. Iya, itu kalau tadi lompatannya berhasil tuh. Iya, udah. Dari tembok kena tuh ke turret. Itu mentok ya. Dibawa pulang loh. Diculik. Diculik. Oke, dan Lutfi ya yang ternyata kita lihat bawa hero Baxia, multi role lagi kan kalau ngeliat dari Baxia, flexibility dan akhirnya ada di EXP lane untuk sekarang. Untuk sejauh ini dari Onyx ID sebenarnya mereka masih bisa melakukan trade demi trade-nya sih. Tadi Turtle yang direlakan, mereka dapetin first blood-nya juga. Tinggal gimana nantinya mereka memanfaatkan lagi keberadaan dari Suns. Ya. Oke, malah Kiboy Kiboynya udah bantu ke atas ya. mentok tadi kayaknya. Gak apa-apa, Kelra yang terkena sedikit gangguan ya dengan hadirnya Kiboy ke arah top lane. Tapi Web cukup nekat juga Kairi mau phantom execution tadi tuh. Ketonjok Oke, ya. dan Lutfi sekarang mendekat balik arah. Iya. ada Baxia tuh kayak ini Baxia sama Cloud ya. Menurut aku kayak ngebawanya tuh kayak kok cepet banget gitu Iya. rotasinya kayak apa yang bisa dibawakan oleh Onyx ID. Dan sekarang Corrosion Site juga udah selesai dan harusnya udah mulai bisa ngebantuin lagi lane yang lain. Enak deh tadi maju cari info nggak dapat udah pulang. Maju lagi, mundur lagi. Dan hampir aja ada inisiasi ya yang bisa dilakukan oleh kedua belah roamer juga. Tapi sepertinya diurungkan karena cukup berbahaya kalau misalkan memang nggak ada follow up damage secara pasti. Karena Kairi lebih memilih untuk secure dulu ke arah purple buff-nya sebelum menuju ke arah turtle. Yap, Kiboy. Masih sekitar 20 detik lagi menuju ke arah flicker yang dia milikin. Sementara itu di area dari turtle-nya Lutfi menjadi rota depan. Sapero udah join mempertahankan dari atap carry-nya. Dan sekarang ada Lutfi yang memang dari tadi ngebadanin semuanya. Bahkan Kirk cabut hilang. Ada Lutfi yang tetap stay di area tersebut. Wave Dragon tadi langsung dikeluarkan pula. Sementara itu King Kong masih bertahan dan hilanglah sudah Sun. Tapi King Kong berusaha untuk bisa menyelamatkan diri dan berhasil. Tapi tidak untuk Kiboy. Yap, semuanya fokus tadi untuk bisa megangin Kirk ya. Kirk yang dapetin satu orang dari Lutfi lagi ya. Walaupun memang lama nih tumbangnya, tapi ini membuat akhirnya dari Kelra sempat untuk join the fight dengan adanya juga Sky Piercers yang harusnya tadi udah selesai. Akhirnya membuahkan poin kill demi poin kill untuk Onyx Philippines. Retribution yang tadi on point juga membuat dari turtle-nya jatuh ke tangan dari Onyx Philippines. Dan wah, keuntungan bergulir untuk mereka untuk saat ini. Yap. Banyak keuntungannya tadi. Banyak banget. Poin killnya unggul, turtle-nya juga unggul, turret juga sekarang didapetin. Karena menurut aku dari Sunset dia agak lumayan susah untuk bisa dapetin targeting sih. Tadi soalnya dia ngeburst dengan adanya Rough Wave ke Kirk Yap. yang tebel. Ini juga dari damager yang dimiliki oleh Onyx Filipina juga Purif kan dua-duanya. Jadi Purifnya tinggal pilih nih siapa yang mau trigger, mau Kiboy-nya atau mau Sans ya. Kayaknya kalau misalkan dua-duanya dikomboin agak sedikit susah ya. Iya. Agak kemana-mana itu ntar kombonya. Tapi di atas. ini jawabannya mungkin ada dari split push juga. Karena rotasinya harusnya dari Onyx ID akan jauh lebih cepat. Yap. Sementara itu mereka akan bergerak ke area mana lagi? Brusco sudah pasang badan, sudah mencari informasi. Ada King Kong di bagian bawah, sama-sama level 10. Balik arah. Ya, nggak mau terlalu overcommit ya. Walaupun sebenarnya keberadaan dari King Kong dan Brusco terlihat juga, tapi di tengah. Sakit banget. Sapero satu hit lagi.
Weh, Super Freeze. Buset nekat. Hampir ya, hampir loh. Kalau dia flicker mungkin bisa aja dikejar itu. Dia terbang ke depan terus flicker ke belakang. Tapi Saveronya juga nggak yang terlalu tertrigger untuk segi Purify yang dimiliki juga. Masih cukup disiplin. Tapi masuk kaget, TV, kaget. masuk TV. Kaget. Mau masuk TV apa masuk Lane of Dawn tuh? Ya. Web berhasil tadi menendang ke arah King Kong tapi tidak ada follow up damage. Dipisahin. Lalu sekarang Lutfi-nya terjebak sendiri dari belakang dan Sarsya masih melihat dari kejauhan. Revitalize sudah terlihat dalam area tersebut. Mereka belum mau masuk dalam area tersebut guna untuk bisa melanjutkan pertempuran. Tapi double kill Kelra akan semakin berbahaya. Wow, hampir saja Federal Strike bisa mendapatkan ke arah Sarsya. Wah, dan akhirnya juga Rover dibuka bukan dapetin poin kill atau inisiasi balik, tapi lebih ke memang defensif aja. Pencurian dari Purple Buff berhasil dilakukan. Tapi harusnya ini nggak nutup kerugian dari Onyx ID sih. Iya. Holy Defense di menit ke-7 bottom lane ke-trigger. Tuh. Net worth-nya saat udah 4.300 tadi sebelum team fight itu sekitar 2.000-an loh. Iya. Dan sebenarnya juga ini kita udah ngeliat adanya 2 pick off method ya, kayak ngebawain Kalea Kadita kan kemarin. Dan itu nggak berjalan efektif. Dan sekarang juga kita nggak ngeliat hal tersebut terjadi untuk Onyx ID. Kepentok, hati-hati. Sekarang untuk Onyx Philippines, waduh. Duh, sakit banget tuh Sonata coba dari tadi ngepok ya. Jahat banget. Gitu ya, kayak satu hero power banget buat Kiara tentunya dengan Grangernya. Masih ada Purple Buff yang bisa diselamatkan karena Kiaranya juga udah jadi Malefic Roar. King Kong udah selesai dengan Blade of Despair. Lutfi-nya akan semakin bonyok lagi terutama untuk Keyboy. Oke, Keyboy langsung saja terpuruk sendirian dari Fist Crack terlihat. Wah, untungnya masih bisa selamat juga, tapi bakal dibalikin keadaannya. Yap, dibalikin dan Super Prince mencoba untuk bisa maju. Savero mengantarkan damage-nya cukup masif, sementara Lutfi masih berputar. Ya, masih bisa clear juga yang akhirnya mengusir pemain-pemain dari Onyx Philippines. Masalahnya Onyx ID mereka membuat lane bawahnya ini cukup leluasa, yang kita tahu harusnya split push power ini sangat-sangat bisa dimiliki oleh Onyx ID dengan membawakan Cloud. Tapi kayak ada celah aja gitu loh yang bisa dimiliki sama Onyx Philippines. Kiaranya terlalu free sih untuk saat ini. Iya, karena dibagi-bagi enak banget deh tadi tuh nganterin. Entah Dead Sonatanya duluan yang emang dia tembakin, ataupun Dead Sonata nanti untuk bisa ngeksekusi orang. Dan flicker, Fist Crack, Sans hilang. Wow, Sans yang positioningnya memang selalu terlihat ya, karena mau trapping juga kayaknya lumayan susah. Dan akhirnya lagi-lagi berhasil menjadi korban. Belum terlihat Rough Wave yang on point untuk bisa nge-pick off satu. Dan Onyx ID, mereka dalam keadaan yang sedang under condition. Cukup berat pastinya. Tapi apakah Lord ini akan dikontes? Karena levelnya dari Kairi sebenarnya cuma beda satu aja nih. Dan King Kong sudah mulai set up menuju ke arah dari Lordnya. Ya, cuma secara team fight mereka kalah total deh tadi oleh. Gak ada yang bisa ke belakang gak sih sebenarnya? Buset, oke. Wajar yang begitu baik Kairi. Mencoba untuk bisa balik lagi menuju ke area yang cukup aman. Iya. Masalahnya kalau mau ke belakang, Savero ataupun Sans ataupun Keyboy, ini dengan perbedaan level kayak gini, punishmentnya bahaya sih dari Onyx Philippines. Lutfi, aduh, lama-kelamaan bonyok juga kan Lutfi itu. Iya, udah jadi Malefic Roar soalnya Kelranya. Lutfi-nya semakin bocor lagi. Dan terlihat ya untuk bagaimana kali ini Kating yang dilakukan oleh Onyx Philippines bakal coba untuk memancing dan Lutfi. Oke, Lutfi nggak bisa terlalu lama lagi. Federal Strike tadi seperti udah langsung di pop up. Waktunya untuk mereka bisa membabar habiskan. Sementara Keyboy berhasil menendang dari arah kick compet, tapi saat saja mereka berhasil untuk bisa mendapatkan karena 1 point kill. Tapi Kelra terlalu berbahaya, Kelra terlalu menyakitkan dengan WN tadi udah langsung diambil pula. Sejauh ini Super Prince dan juga Kelra mereka masih ada di dalam area tersebut. Dan gak mau greedy dari Onyx ID dengan 3 pemain yang berhasil mereka kantongi. Tidak ingin mengejar Kelra, tapi fokus karena Lord adalah sebuah kedisiplinan yang ditunjukkan juga. Yep. Satu momen untuk bisa bounce back tentunya dari Onyx ID saat ini mengejar ketertinggalan yang sedang mereka hadapi. Boleh juga nih, tadi net worth-nya di angka 5.400, 5.500, sekarang udah turun lagi ke 2.600. Lord bisa menjadi penetralisir mereka. Dan Keyboy ya walaupun memang gak banyak Way of the Dragon yang kita lihat dari tadi ya, tapi sekalinya kena, bam, King Kong langsung pusing loh, sedikit. Brusco ada Fist Crack tadi. Oke, Lord sudah spawn di arah top lane dari sisi Onyx ID dan Brusco
yang cukup harus lebih hati-hati sih. Balik lagi dia HP-nya nggak terlalu banyak loh. Kalau ngelihat dari Xavero-nya juga sangat-sangat potensial banget untuk bisa mencicil keberadaan dari frontliner, terutama untuk Kirk juga. Karena kan udah sangat-sangat bisa dicicil Xavero yang sekarang sudah punya juga satu buah Rose Gold Meteor untuk membuat dirinya semakin terjaga. Wah, tengah benar-benar dipertahanin banget ya. Topnya dicuekin. Iya. Inner turret mungkin dari atas bisa dihancurin. Tapi setidaknya di tengah ini benar-benar dijaga bisa-bisan loh. Sangat ya, nggak mau ada ini potensi trapping dari Suns dan juga Keyboy-nya. Jadi menjaga outer middle turret biar visionnya masih tetap setidaknya masih dipegang sama Onyx Philippines. Ya. Tapi kayaknya mereka berhasil memukul mundur loh beberapa pemain dimiliki oleh Onyx PH. Namun kena pukul balik. Tapi harus memilih mundur dulu sih dari Onyx ID. Walaupun keadaannya sekarang mereka sedang cukup untuk bisa menguasai vision. Onyx Philippines dipaksa untuk mundur lagi dan lagi. Dan sekarang kesempatan dari Onyx ID untuk mengembalikan keadaan jauh lebih besar. Ada momen dan Twilight Armor. Satu buah jawaban dari Keyboy untuk setidaknya nahan nih damage dari Kelara dan juga King Kong. Sementara itu akan seperti apa lagi? Udah jahat juga tuh item tuh. Ini King Kong enak banget ya. Hunter ada, BOD. Tapi buset. gak ada item live band loh dari Onyx ID. Gak ada Domi, gak ada si Halbert. Oke. PD mereka. PD mereka, oke. PD mereka. Yang terakhir kemana nih? Xavero, WON kah? WON kayaknya. Harusnya Win of Nature ya, karena karena mungkin buat head to head sama King Kong. Kalau Kelara udah nyala Sky Pierce-nya sih agak susah ya buat di Win of Nature. Tapi seenggaknya ada defensif lah untuk nahan dari biar nggak mencapai jarak dari efek letalnya kan. Kalau misalkan dia cuma pakai skill 1 kan. Tapi konsil. Keyboy, ada konsil. Gak bisa terlalu memaksakan lagi kehilangan dari momentum. Oke. Jangan terlalu terburu-buru, tapi Brusco masuk. Waduh, Brusco masuk cukup pede. Fist Crack jadi terlihat. Even Feather Ice Strike udah ke-trigger ya. Sama-sama mundur lagi, netralisir lagi, dan Xavero sudah coba untuk nge-distract untuk bisa memenangkan lane jauh dari mereka. Dan semakin sempit lagi gapnya. Dan Keyboy Oke, di tempat yang berbeda konsil yang terdengar. Bahkan tuh sekarang Fist Break lah dia langsung dikeluarkan begitu saya. Tapi dengan satu Rock Wave dia bisa begitu menyakitkan. Brusco-nya down. Bahkan tuh sekarang Ludpi sudah menghilang bola. Kirknya mencoba untuk bisa menyelamatkan diri, tapi terus begitu menyakitkan. Bahkan sekarang Blessing Duet yang begitu baik kombinasinya. triple kill dikantongi oleh Kairi. Hanya misalkan 2 pemain saja dari Onyx Philippines. Harus mundur lagi, dan Keyboy. Oke, Keyboy masih ingin lebih. Super Prince diusir. Benar-benar mengusir untuk tidak ada gangguan menuju ke area dari Lord, yang langsung bisa dikantongi oleh Onyx ID tanpa gangguan sama sekali. Oke, Onyx Philippines berhasil untuk bisa diredam agresivitas mereka di 10 menit pertama. Momentum akhirnya bisa diciptakan. Itu dia, gak perlu banyak point kill dengan pick off yang dilakukan, tapi sekalinya ada pick off tersebut itu on point. Dibalikin tuh, lihat. Balikin. Sekarang udah 1,2. Wah, Tadi dari 5.000 kan? dari 5.000. Udah untung banyak mereka. Dan King Kong nih yang cukup berbahaya positioningnya, karena tadi di game sebelumnya juga pas dianya ke expose selesai. Ya. Dan Kelara ini juga bisa dikejar banget sama Kairi, karena Granger itu kan nembaknya satu arah. Iya. Kalau digocek-gocek terus juga dia agak sedikit sulit. Agak sedikit sulit karena sekarang juga ya paling mengakalinya adalah ya Granger tap-tap kan. Iya, main basic attack ya. Iya. Ya kan, kalau misalkan emang udah sekarat banget kan bisa akhirnya atau dari Rhapsody yang di tap-tap juga bisa kan gitu. Bisa. Jadi dari energinya juga nggak habis-habis banget. Oke. Sementara sekarang di bawah Keyboy membawa oleh-oleh untuk Onyx Philippines. Wah, ini ancang-ancang, masalahnya Ludpi berani tukar nyawa nih. Ya. Dia bisa mancing banyak resource dari Onyx Philippines. Oke. Sementara Xavero mempertahankan stacknya di bagian tengah. Dan pertempuran akan terjadi di bagian bawah. Sudah hancur tadi base turretnya. Iya, dan Rock Wave dari Suns juga udah ke-trigger ya tadi untuk masuk ke area defensif untuk base middle turret. Tapi base bottomnya sudah berhasil untuk dihancurkan. Hati-hati lagi dari Onyx ID, mereka nggak mau terlalu terburu-buru, mundur perlahan, dan Twilight Armor masih menjadi jawaban nih untuk menanggulangi damage-damage yang bisa disumbangkan oleh Onyx Philippines. Yap, itu dia. Sekarang mereka mencoba untuk bisa melakukan sebuah pertempuran ke Feather Ice Strike.
Web Sansa gocek-gocek. Nah, Waduh, Breath of the Ocean ini lumayan ya bisa memberikan sedikit cancellation menuju ke arah Super Friends-nya juga. Safero ternyata Malefic Gun yang dipilih. Malefican ya. Malefic Gun. Oke. Tidak masalah. Tidak masalah. Selagi dia nyaman dan pede, sikat. Sikat. Oke, keadaan kembali tenang. Tidak mau terlalu terburu-buru juga. Tapi masalahnya Onyx Philippines secara defensif mereka kuat banget loh. Ada Farsha, ada Kelra juga dengan Grangernya. Terus Gold Meteor masih menjadi jawaban untuk King Kong karena untuk menghindari instant burst damage ya dari Sans itu sendiri. Immortal ini akan ngebuat dari Keyboy semakin berani lagi untuk bisa memberikan inisiasinya nih. Stacknya 42 dari Lethality dan stack dari Granger juga udah 846 karena baru tumbang satu kali nih, masih cukup terjaga. Masih cukup terjaga. Ini damage-nya banyak banget 3 loh dari Onyx PH. Terus sekarang mereka akan ngelord lagi sih harusnya ya. Harusnya, Berapa belas detik lagi aja. Apakah akan ditunggu menuju ke arah Lord yang evolve? Tapi Super Friends ketahuan. Oke. Sans mundur. Kaget ya. Kaget banget sih itu kalau nggak kena Curse of Crow ke combo sih itu. Tapi seenggaknya Super Friends punya Wings by Wings dan punya Purify. Iya, Purify. Tapi setidaknya kayak tadi niatnya emang Purify-nya yang di-trigger dulu kan. Jadi nanti di team fight kayak gini bisa dicolong tuh. Yap. Itu Kaditanya yang ketahuan atau Parsianya yang ketahuan? Mereka dipertemukan dengan tidak kesengajaan. Lalu dipisahkan oleh keadaan gitu kan. Waduh, sedih amat. Iya. Oke, Lordnya masih coba untuk ditarik ulur ya. Nah, menit 18 menjadi Lord yang evolve. Yap. Oke, kita lihat King Kong berusaha untuk bisa mendapatkan Lord tersebut. Oke. Ternyata Onyx Philippines gak gentar loh. Mereka bakal coba untuk pegang duluan. Tuh, Keyboy konsil nih siapa targetnya. Cuman Dead Sonata mengacaukan semuanya. Federal Strike dikeluarkan. Udah mulai kelihatan juga posisinya. Tapi Luti akan mencari angle yang lain. Ditabrakin kah? Lord Ping of Flank ngejauh banget. Oke, mereka benar-benar mengintimidasi. Dan sekarang Sun mencoba untuk menjadi opener, di mana damage-nya tadi bisa mengganggu juga karena beberapa player dan luarnya berhasil diamankan oleh Kairi. Yap, walaupun Lutfi menukarkan nyawanya ya, Onyx ID tahu banget momen di saat akhirnya ngegaslot adalah agak sedikit dilema dari Onyx Philippines setelah adanya Super Wave Minion di area bottom lane kan, yang akhirnya ngebuat dari King Kong agak sedikit tarik mundur dulu. Flanking dari Lutfi juga yang akhirnya ngebuat dari Onyx Philippines agak sedikit tarik mundur. Dan Lordnya nggak di reset sampai akhirnya dikuasai penuh oleh Onyx ID dan Kairi berhasil untuk bisa men-secure Lordnya menjadi Lord Evolve yang sudah spawn di area bottom lane. Tapi ternyata malah Sepatu ganti sepatu ya, tetap Win of Nature ya. Ganti sepatu. Oke. Dan Onyx ID Lord yang harusnya akan dikawal nih. Defensif dari Onyx Philippines cukup kuat. Ya. Harusnya. Tapi Tapi masalahnya hero-hero yang potensial untuk dive in ke arah belakang ini sangat-sangat besar. Oke, Kairi tadi was-was juga ya, dia tonros duluan karena rebutan. Keyboy akan berhasil untuk menculik ke salah satu player. Sementara Safero mendapatkan banyak tekanan pula. Dia harus balik tadi dengan kehilangan cukup banyak SP. Sementara Lordnya ditinggalkan sendirian. Fist by fist strike, Sunset didapatkan. Namun sekarang Keyboy malah tertangkap basah. Serangan balik begitu mengerikan. Keyboy down. Wow, kombinasi yang akhirnya juga bukan cuma sekedar mendefense tapi membawa dua pemain dari Onyx ID. Lord Evolve tidak menjadi jaminan untuk Onyx ID bisa mendapatkan gelar posisi ketiga dengan cukup cepat. Karena Onyx Philippines, defensif mereka yang sangat-sangat kuat, potensi dive in yang memang sebenarnya bisa dilakukan oleh Onyx ID, tapi masalahnya nggak ada trident push yang bisa dimanfaatkan. Akhirnya Lordnya masuk sendirian tanpa bisa dikawal dan malah ada yang terpunish. Onyx Philippines punya sekarang kesempatan untuk mengembalikan keadaan dengan sangat-sangat besar karena dengan sepersekian detik Sans dan Keyboy akan hadir kembali untuk bisa membantu defense. Sementara itu Kairi tadi tonros dikeluarkan, Sansnya kembali hadir. Bisakah mereka untuk mempertahankan dan satu best turret. 20 menit game yang cukup panjang. Satu sama lain sama-sama memberikan serangan, sama-sama memberikan juga defensifnya. Tapi Onyx Philippines bukan cuma sekedar dapetin dua pemain, tapi mereka membayar base turretnya. Mereka mencoba untuk bisa mendapatkan arah satu player. Apa yang akan terjadi? Menendang tadi ke arah Kang. Dan sekarang pertempuran yang terjadi di lorong supaya begitu menyakitkan. Tapi Safero kembali terusik. Lutfinya tertinggal sendirian. Kairinya down. Menjadi sebuah kerugian, bahkan double kill dari Kelra. Keyboynya mungkin ke arah mana? Triple kill. Looking for Maniac sepertinya. Oke,
Tapi hanya menyisakan 2 pemain saja dari Onyx ID dan harusnya kita akan dibawa ke game kelima. Oke, hanya ada 2 player tersisa, Sans dan juga Savero. Bisakah mereka mempertahankan satu base utama aja? Tapi dengan WN udah langsung dikeluarkan. Satu wave minionnya pun masih gagal untuk diselesaikan. Dan game yang kelima harusnya akan kita jalankan. Oke, tanpa adanya satu pun lagi pemain yang bisa defense, Onyx ID disamakan kedudukan. Dan game yang kelima akan menjadi penentuan Onyx mana yang akan harus menduduki posisi ketiga. Yap, jadi langsung saja game yang kelima The Hour Panelist. Let's go. Wow, thank you Babul dan juga Aul. So close yet so far. Kayak udah di depan mata nih 3-1. Tapi ternyata dengan beberapa momen yang terjadi, Onyx Philippines justru berhasil merebut dan membawa kita ke dalam game yang kelima. Aduh. Wajar sih menurutku Wajar? penontonnya begitu Oh, ke penontonnya, fans oke. Onyx ID Oke. maksudnya. Hmm. Karena ya emang seburuk itu eksekusinya. Pertama pas ya mungkin terlalu Pas bawa Lord terburu-buru, Evolve tadi ya. terlalu terburu-buru juga ya mungkin. Iya. Dan formasinya masih berjauh-jauhan. Yang aku ngeliatnya kayak oke, dan malah Suns-nya di take down 2. Aduh, itu udah momen disaster. Namun Onyx Philippines mereka menggunakan high ground mereka ya. Farsa ini Farsha. lumayan kritikal bisa dibilang, di krusial lah dari sisi Onyx Philippines. Dan masih sama sih aku dengan opiniku waktu Onyx Philippines comeback ya lawan tim Spirit. Jangan lengah kalau lawan Filipina, dan emang itu yang terbukti. Kayak tadi Suns tertangkap. Aku nggak tahu kayak mungkin Suns punya niatan untuk ngelakuin flank. Yep. Tapi flank tersebut udah dibaca oleh Brusco dan good read untuk Brusco Yeah. juga terutama. Karena emang kebetulan dia udah langsung menutup potensi flanking tersebut walaupun ready petrify dan segala macamnya, tapi ternyata Brusco bikin action duluan, makanya Suns yang ke pick off terus disusul dengan Keyboy. Ya mulai dari situ langsung window-nya terbuka buat Onyx Philippines. Aku merasa balik lagi Onyx ID ini mainnya emang ya mungkin boleh dibilang clean awalnya, bersih banget mid gamenya, tapi untuk penutupan gamenya ya ini buruk Ini nih. banget sih. Enggak, abis ini Habis ini setelah ya. ini, setelah ini. Untuk Lord yang selanjutnya berarti ya. menit 19-an lebih tadi. Pas Dan Lutfinya tumbang. itu berarti mungkin dari sisi yang karena mereka sering ketemu di screen, habit-habitnya tuh udah dibaca. Udah dibaca, iya. Dan kayaknya mungkin gerakan Suns ini untuk beberapa tim out of the box. Cuman untuk tim Onyx Philippines yang mereka sering ketemu, mungkin dibagi mereka, oh ini gerakan template-nya Suns nih. Pasti gerakannya nyari flanking dan bener aja. Dan ya teman-teman dari Onyx Philippines berhasil memaksakan ke arah game yang kelima. Dan Kelra ya lagi-lagi nih triple kill, total point eliminasinya Oh. juga banyak banget, tembus angka 10. Kalau ini aku nggak cuma ke Kelranya sih. Oke. Ini lebih ke Onyx ID-nya menurutku. Jadi kalau misalkan emang kita ada yang bakal punya opini, oh ini gara-gara Kelranya tidak tersentuh segala macam. Tadi sebenarnya dapetin objektif banyak banget kayak Lord dan segala macamnya juga. Itu bukan karena Kelranya, ngerti nggak sih? Iya. Tapi karena Onyx-nya emang menggunakan gerakan-gerakan mereka